Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, merupakan kota terbesar sekaligus terpadat di Pulau Kalimantan. Pada tahun 2024, jumlah penduduknya tercatat mencapai 881.225 jiwa yang mendiami wilayah seluas 783 km persegi. Terletak di tepi Sungai Mahakam, kota ini tumbuh sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan kebudayaan yang terus berkembang dinamis. Bentang geografisnya didominasi daerah berbukit dengan ketinggian antara 10 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Dilintasi oleh Sungai Mahakam yang legendaris, Samarinda sejak lama berperan sebagai gerbang utama menuju pedalaman Kalimantan Timur. Sungai ini menjadi jalur vital bagi transportasi air, sementara pelabuhan seperti Pelabuhan Samarinda dan Pelabuhan Palaran memperkuat posisinya sebagai simpul penting dalam jaringan logistik dan distribusi. Meskipun luasnya hanya mencakup 0,56% dari keseluruhan wilayah provinsi, Samarinda adalah pusat pemerintahan sekaligus kota dengan populasi terbanyak. Secara administratif, seluruh wilayahnya merupakan enklave dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Jejak sejarah Samarinda terpatri dalam kisah Panjang Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura. Dalam manuskrip kuno surat Salasilah Raja dalam negeri Kutai Kartanegara yang ditulis oleh Khatib Muhammad Tahir pada tahun 1849, disebutkan 6 perkampungan awal di kawasan ini: Pulau Atas, Karangasem, Karangmumus, Loa Bakung, Sambutan, dan Mangkupalas. Sejarah kota ini semakin berwarna sejak migrasi besar-besaran suku Banjar dari Batang Banyu pada tahun 1565 yang memperkaya demografi dan budaya lokal. Pengaruh ini masih terasa hingga kini, tercermin dari penggunaan bahasa Banjar sebagai bahasa sehari-hari masyarakat. Pada tahun 1732, Kesultanan Kutai memindahkan pusat kekuasaannya dari Kutai Lama ke wilayah Pemarangan Jembayan, sementara Samarinda ditetapkan sebagai pelabuhan penting. Ketika kolonial Belanda menguasai wilayah ini pada 1844, mereka menjadikan Samarinda sebagai pusat pemerintahan wilayah Timur Kalimantan dan menempatkan seorang asisten residen di sini. Status kota administratif resmi disandang pada 16 Agustus 1996 melalui surat keputusan Karel Herman Aert van der Weyck, Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Nomor 75 menetapkan Samarinda sebagai Virkantepal, pusat administratif seluas 1 pal persegi. Memasuki era pergerakan nasional, Samarinda menjelma menjadi pusat pendidikan dan pergerakan kebangsaan. Usai kemerdekaan, posisinya sebagai kota penting kian menguat. Antara tahun 1953 hingga 1957, kota ini menjadi ibu kota daerah istimewa Kutai. Tonggak penting dalam sejarah pemerintahannya terjadi pada 21 Januari 1960 ketika dilakukan serah terima kekuasaan dari pemerintah Kutai kepada Kapten Sujono Anton Judotejo Prawiro yang kemudian dilantik sebagai wali kota pertama. Tanggal inilah yang kini diperingati sebagai hari jadi pemerintah daerah kota Samarinda. Transformasi status kota terus berlanjut. Pada tahun 1965, Samarinda ditetapkan sebagai kota madya dan kemudian menjadi kota otonom penuh sejak tahun 1999. Kini kota ini terbagi menjadi 10 kecamatan dan 59 kelurahan. Kecamatan Samarinda Utara merupakan wilayah terluas, mencakup lebih dari 31% luas kota, sementara Kecamatan Samarinda Kota merupakan yang terkecil secara geografis. Sebagai kota multikultural, Samarinda dihuni oleh berbagai suku bangsa. Suku Jawa merupakan kelompok terbesar, 36,70%, disusul Banjar 24,14%, Bugis 14,43%, Kutai 6,26%, dan Buton 2,13%. Keberagaman ini juga tercermin dalam ragam agama yang dianut warganya, mulai dari Islam yang dominan, 91,28%, hingga Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan kepercayaan lokal lainnya.
Dalam bidang ekonomi, Samarinda menggambarkan transisi dari masyarakat tradisional ke kota modern. Sektor pertanian masih berlangsung di pinggiran kota, meskipun kontribusinya semakin kecil. Komoditas seperti padi, sayur, dan buah tetap dibudidayakan, sementara perikanan air tawar dan pesisir menjadi mata pencaharian penting. Kekayaan budaya lokal pun turut menopang ekonomi, seperti produksi sarung Samarinda dan ulap doyo yang tumbuh di Kampung Tenun. Namun sektor jasa kini menjadi tulang punggung ekonomi kota ini. Bidang perdagangan, perbankan, pendidikan, dan transportasi terus berkembang. Banyak penduduk yang berwirausaha, sementara keberadaan pegawai negeri dan swasta memperkuat infrastruktur birokrasi dan pelayanan publik. Ciri khas Samarinda adalah banyaknya aliran sungai yang melintas di tengah kota. Tercatat terdapat 27 sungai alam yang mengalir di wilayah ini, dengan Sungai Mahakam sebagai urat nadi utama transportasi dan kehidupan masyarakat. Moda transportasi tradisional seperti tambangan dan ketinting masih digunakan. Sementara jembatan-jembatan besar seperti Jembatan Mahakam Ulu, Jembatan Ahmad Amins, dahulu Mahkota II, dan Mahakam IV memperkuat infrastruktur transportasi darat. Jaringan jalan menghubungkan Samarinda dengan berbagai kota penting di Kalimantan Timur, seperti Balikpapan di selatan, Bontang di utara, serta Tenggarong di barat laut. Tol Balikpapan Samarinda sepanjang 97 km yang diresmikan pada 17 Desember 2019 menjadi jalan tol pertama di Kalimantan dan mempercepat arus logistik serta mobilitas antar wilayah. Untuk transportasi udara, Bandara Internasional APT Pranoto di Sungai Siring yang mulai beroperasi pada 2018 menggantikan Bandara Temindung. Bandara ini kini menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia dan menjadi basis operasi bagi maskapai Susi Air. Lokasinya yang strategis menjadikannya pintu masuk menuju destinasi wisata unggulan seperti Derawan, Taman Nasional Kutai, dan kawasan Kars Mangkalihat. Sektor pariwisata Samarinda menawarkan ragam atraksi. Wisata alam seperti air terjun Tanah Merah, Berambai, Pinang Seribu, dan Gunung Selili menjadi destinasi populer. Sementara Kebun Raya Unmul menyajikan keindahan alam yang dipadukan dengan edukasi dan hiburan. Untuk wisata budaya, Desa Budaya Pampang menampilkan kesenian dan tradisi Dayak Kenyah, sementara produk budaya seperti sarung Samarinda dan batik Ampiek menjadi ikon kerajinan khas kota ini. Wisata religi juga berkembang pesat. Masjid Syiratal Mustaqiyah menjadi masjid tertua di kota ini, sedangkan Masjid Islamic Center Samarinda tercatat sebagai yang terbesar kedua di Asia Tenggara. Situs ziarah seperti Makam Lamohang Daeng Mangkona hingga Gua Maria di Bukit Rahmat, Loajanan, turut menjadi destinasi spiritual yang banyak dikunjungi. Nama Samarinda sendiri diyakini berasal dari istilah Samaranda dalam bahasa Banjar, yang menggambarkan daratan tepi Sungai Mahakam yang rata dan tergenang ketika air pasang. Sejarawan Omar Dahlan mengartikan istilah itu sebagai tanah datar yang tidak berubah, bukan airnya. Dari sebutan sederhana itu, lahirlah nama Samarinda, sebuah kota yang kini menjadi simbol peradaban sungai, keragaman budaya, dan semangat kemajuan Kalimantan Timur. Sebelum menjadi kota besar seperti sekarang, Samarinda merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai Kertanegara, sebuah kerajaan besar yang berdiri sekitar tahun 1300 Masehi dan berpusat di Kutai Lama, wilayah yang kini berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai Kertanegara memiliki peran sentral dalam membentuk karakter wilayah di sekitarnya, termasuk kawasan yang kemudian dikenal sebagai Samarinda. Di masa kerajaan, daerah Samarinda belum dikenal dengan nama yang sekarang. Namun wilayah ini sudah memiliki berbagai perkampungan awal, seperti Pulau Atas, Karangasem, dan Karamumus, yang dihuni oleh masyarakat lokal dengan budaya dan tatanan sosial yang tumbuh dalam pengaruh Kerajaan Kutai. Hubungan wilayah ini dengan Kutai Lama menjadikannya bagian penting dari jalur perdagangan dan pengaruh politik kerajaan. Perubahan besar terjadi setelah peristiwa Perjanjian Bongaya tahun 1667, ketika Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan menyerah kepada Belanda. Setelah perjanjian itu, banyak orang Bugis meninggalkan kampung halamannya dan menyebar ke berbagai daerah,
termasuk ke wilayah Kutai. Salah satu kelompok Bugis menetap di daerah tepian Sungai Mahakam dan membentuk permukiman di lokasi yang sekarang menjadi pusat kota Samarinda. Kedatangan mereka membawa pengaruh besar dalam sektor perdagangan dan sosial budaya wilayah ini. Tahun 1668 menjadi momen penting karena saat itulah permukiman permanen orang Bugis di Samarinda tercatat secara historis. Inilah yang kemudian dijadikan dasar penetapan hari jadi kota Samarinda, yaitu 21 Januari 1668. Meski nama Samarinda belum digunakan pada masa awal kerajaan, identitas kota ini perlahan terbentuk melalui interaksi antara penduduk lokal, pengaruh kerajaan Kutai Kertanegara, dan diaspora Bugis. Perpaduan ini menciptakan fondasi sosial, ekonomi, dan budaya yang mengakar kuat dan bertahan hingga kini. Asal-usul nama Samarinda memiliki banyak versi, mulai dari kisah rumah-rumah rakit Bugis Wajo yang sama rendah, kondisi geografi sungai yang setara dengan daratan, makna Sanskerta Samarendo, selamat sejahtera, hingga gabungan kata Melayu samar dan indah. Namun penelitian terbaru menyimpulkan nama ini berasal dari bahasa Banjar. Sama dan Randa menggambarkan kesetaraan antara daratan dan permukaan air Mahakam. Hal ini diperkuat oleh sejarah migrasi dan pemukiman orang Banjar di wilayah ini sejak abad ke-16. Sebelum nama Samarinda dikenal, wilayah ini sudah dihuni sejak abad ke-13 Masehi dengan 6 kampung utama, Pulau Atas, Karangasan, Karamumus, Luah Bakung, Sembuyutan, dan Mangkupelas. Penduduk awal adalah orang Kutai kuno, Melanti, yang berasal dari migrasi Deutero Melayu. Pada abad ke-16, wilayah ini masuk dalam kekuasaan Kerajaan Banjar yang memengaruhi sistem sosial, budaya, dan bahasa. Orang Banjar tidak hanya bermigrasi tetapi juga berperan mendirikan kota-kota kecil di sepanjang Sungai Mahakam. Selama bertahun-tahun, masyarakat Samarinda mengenal nama Lamohang Deng Mangkona sebagai tokoh utama yang memimpin rombongan Bugis Wajo ke tepian Sungai Mahakam. Ia disebut-sebut tiba pada 21 Januari 1668. Dan tanggal ini pun ditetapkan secara resmi sebagai hari jadi kota Samarinda. Narasi ini telah diterima sebagai kebenaran umum, diajarkan dalam pendidikan lokal, dan digunakan dalam berbagai perayaan kota. Namun seiring berkembangnya kajian sejarah modern yang mengedepankan kritik sumber dan penelusuran dokumen primer, kisah ini mulai ditinjau ulang. Hasil-hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa narasi resmi tentang Lamohang Deng Mangkona tidak memiliki dasar historis yang kuat dalam arsip kolonial maupun dokumen lokal abad ke-17. Penelusuran terhadap arsip VOC dan laporan-laporan Belanda menunjukkan bahwa nama Lamohang Deng Mangkona tidak pernah disebut dalam kaitannya dengan migrasi Bugis ke Kalimantan Timur. Sebaliknya, tokoh yang secara eksplisit muncul dalam catatan sejarah adalah Anahoda Latuji. Ia tercatat dalam dokumen-dokumen resmi kolonial sebagai pemimpin pelaut Bugis yang menetap di wilayah Muara Mahakam. Lebih jauh, nama Anahoda Latuji juga muncul dalam surat perjanjian antara komunitas Bugis dan Raja Kutai yang ditulis dalam aksara Arab Melayu dan kemudian dikaji oleh peneliti Belanda S. Witrom pada tahun 1881. Dokumen ini memperkuat bukti bahwa Anahoda Latuji adalah figur yang memiliki keterlibatan langsung dan terdokumentasi dalam proses pembentukan komunitas Bugis di Samarinda. Anahoda Latuji adalah seorang pelaut Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan, kemungkinan besar dari kerajaan-kerajaan aliansi Telumpot Joe, yang menjadi pusat kekuasaan dan perdagangan penting masyarakat Bugis pada abad ke-17. Ia datang ke wilayah muara Sungai Mahakam sebagai bagian dari gelombang migrasi Bugis pasca Perang Makassar 1666 sampai 1669. Yang menyebabkan banyak orang Bugis dan Makassar bermigrasi ke berbagai wilayah maritim di Nusantara. Gelar Anahoda menunjukkan posisinya sebagai pemimpin kapal atau pelayaran, sedangkan Latuji adalah nama pribadinya. Sebagai pemimpin rombongan migran, ia berperan penting dalam menjalin hubungan awal dengan kerajaan lokal, yakni Kerajaan Kutai,
dan meletakkan dasar permukiman Bugis di Samarinda. Salah satu aspek yang paling dipertanyakan dalam narasi resmi adalah penetapan tanggal 21 Januari 1668. Tidak ada satupun dokumen kolonial yang menyebut tanggal ini secara eksplisit. Sebagian besar sejarawan menduga bahwa tanggal tersebut merupakan rekonstruksi administratif yang muncul jauh belakangan, kemungkinan pada abad ke-20, dalam upaya membentuk identitas sejarah kota. Klaim mengenai keberadaan makam Lamohang Deng Mangkona juga menimbulkan pertanyaan kritis. Makam tersebut baru ditemukan pada dekade 1990-an oleh M. Taha, seorang peneliti lokal. Sebelumnya, tidak ada pemeliharaan atau pengenalan atas makam ini sebagai situs sejarah penting. Bahkan dalam publikasi resmi pemerintah kota Samarinda, yakni buku profil 46 tokoh masyarakat penerima penghargaan HUT Pemkot ke-47 tahun 2007, ditegaskan bahwa keberadaan makam tersebut baru diangkat ke publik setelah penemuan tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa tokoh Lamohang kemungkinan adalah hasil konstruksi identitas lokal yang berkembang dari memori kolektif atau tradisi lisan, namun tidak memiliki dasar dokumenter kuat yang dapat diuji secara ilmiah. Penting untuk membedakan antara memori kolektif dan sejarah ilmiah. Memori berperan dalam membentuk identitas budaya dan kebanggaan lokal, tetapi sejarah membutuhkan verifikasi dan bukti tertulis. Dalam hal ini, Anahoda Latuji muncul sebagai tokoh yang dapat ditelusuri jejaknya secara jelas melalui dokumen resmi. Sementara itu, Lamohang Deng Mangkona lebih dekat pada figur simbolik yang mengisi kekosongan narasi sejarah pada masa lalu. Rekonstruksi ulang sejarah awal Samarinda ini bukan dimaksudkan untuk menghapus tokoh yang telah lama diperingati, melainkan untuk menempatkan sejarah pada fondasi yang kuat dan membuka ruang bagi pemahaman yang lebih jujur dan kritis tentang masa lalu. Sejarah kota seharusnya tidak hanya dibentuk oleh mitos, tetapi juga oleh penelitian dan pembacaan ulang terhadap sumber-sumber asli yang tersedia. Tahun 1844, Kerajaan Kutai takluk kepada Belanda. Pusat administrasi Belanda awalnya di Palarang, lalu pindah ke Samarinda. Pada 1896, wilayah Samarinda menjadi daerah yang diperintah langsung oleh Belanda. Rechtsstriks Gouvernement Bestuurgebied. Samarinda pun berkembang menjadi pusat perdagangan, industri batu bara dan administrasi, ditandai dengan pembangunan jalan, pelabuhan, dan pemukiman etnis, Banjar, Bugis, Jawa, Tionghoa, Arab. Ketika Jepang memulai kampanyenya untuk menaklukkan Hindia Belanda pada awal 1942, perhatian mereka segera tertuju pada Pulau Kalimantan. Di antara target terpenting adalah Samarinda, sebuah kota yang strategis di tepi Sungai Mahakam. Samarinda bukan sekadar kota biasa, ia merupakan pusat industri minyak bumi dan batu bara. Ladang minyak Sanga-Sanga yang dimiliki oleh Bata Afse Petroleum Macapic, BPM, dan tambang batu bara milik OS Borneo Macapai, OBM, di Loakulu menjadi jantung energi Hindia Belanda. Minyak dari Sanga-Sanga disalurkan ke kilang Balikpapan melalui jaringan pipa sepanjang 70 km. Bagi Jepang yang sedang membangun imperiumnya, Samarinda adalah harta yang harus direbut. Sebagai langkah awal, markas Belanda di Bandung memerintahkan detasmen Samarinda untuk mempertahankan ladang minyak di Sanga-Sanga dan Anggana. Komandan detasmen, Kapten Monteiro, menyadari posisi pertahanannya yang rapuh. Dengan pasukan yang terbatas dan medan yang sulit, ia hanya bisa menyiapkan pos-pos pengamatan, baterai meriam di Sungai Mariam, dan rencana penghancuran fasilitas agar tidak jatuh ke tangan musuh. Ketika armada Jepang mendekat pada pertengahan Januari, Belanda mulai bertindak. Setelah menerima perintah dari Balikpapan, pada tanggal 20 Januari, Letnan Naber memimpin penghancuran ladang minyak Sanga-Sanga. Operasi berjalan tertib dan sistematis, dan sebelum matahari terbenam, fasilitas-fasilitas vital telah rata dengan tanah. Para teknisi dan pasukan Zeni segera dievakuasi ke Jawa. Namun, pertempuran baru saja dimulai. Ketika Jepang mendarat dan mulai bergerak dari Balikpapan ke utara melalui darat, detasmen Kume bergerak melalui jalur-jalur baru
yang belum sepenuhnya dipetakan. Montero memerintahkan Letnan Schrander untuk mempertahankan Sanga-Sanga dengan 80 tentara, namun mereka kalah jumlah dan dengan cepat terpukul mundur. Komando terputus, pasukan tercerai-berai, dan Samarinda pun dibakar pada 31 Januari sebagai tindakan bumi hangus terakhir. Pasukan Jepang tak berhenti. Mereka menyeberangi Sungai Tiram, mengejar pasukan Belanda hingga ke Loa Janan. Montero terus memundurkan markasnya dari Loa Janan ke Tenggarong, lalu ke Loa Kulu, dan akhirnya ke Kota Bangun. Di sepanjang jalan, Belanda menghancurkan fasilitas yang masih tersisa, termasuk tambang batu bara OBM. Dalam upaya terakhir untuk memperlambat Jepang, Montero mengandalkan kapal-kapal seadanya. Triton, kapal pemerintah yang dipersenjatai secara darurat, berhasil menyerang pasukan Jepang di Loa Janan, memberi sedikit waktu untuk menata pertahanan. Namun moral pasukan terus menurun. Banyak serdadu pribumi kembali ke kampung halaman, dan awak sipil kapal mulai meninggalkan pos. Meski begitu, Montero tetap mencoba merebut kembali inisiatif. Ia mengirim mata-mata ke Samarinda dan bahkan menyamar sebagai pedagang Arab demi mengumpulkan intelijen. Namun rencananya untuk menyerang balik ke Samarinda ditolak oleh markas besar. Pasukannya terlalu sedikit, kapal-kapalnya terlalu rapuh, dan musuh terlalu kuat. Tanggal 7 Maret 1942, Jepang menyerbu Kota Bangun. Pertempuran hanya berlangsung 3 jam sebelum Belanda mundur dalam kepanikan. Montero bersama sisa pasukannya naik kapal dan bergerak menuju Muara Muntai, tempat mereka berharap bisa melakukan perlawanan terakhir. Namun harapan itu sirna. Kapal Triton rusak parah, kapal lainnya tak bisa lagi dipakai. Sementara itu, radio dari Jawa mengabarkan, Belanda telah menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Perlawanan terorganisir terakhir di Kalimantan Timur pun berakhir. Letnan Van Mossel tertangkap beberapa hari kemudian, dan para tentara Belanda ditahan di Samarinda. Komandan Pertahanan Kalimantan, Mayor Van Besholle, wafat dalam tahanan di Tarakan tahun 1944. Setelah perang usai, Kapten Montero dianugerahi medali Singa Perunggu dan Letnan Sheltens menerima medali Salib Perunggu atas keberanian mereka dalam mempertahankan Samarinda. Samarinda pun berada di bawah pendudukan Jepang hingga akhirnya dibebaskan oleh pasukan Australia pada bulan September 1945. Pertempuran Samarinda mencerminkan perlawanan penuh keberanian dan kepedihan, menjadi salah satu bab terlupakan dalam sejarah jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Jepang. Sebagaimana dikisahkan sebelumnya, ketika suara ledakan dan letusan senapan mulai menggema di sepanjang Sungai Mahakam, Samarinda, kota yang selama ini hidup dalam ketenangan tropis dan denyut perdagangan, mendadak terlempar ke dalam pusaran perang dunia. Kekaisaran Jepang yang tengah mengobarkan invasi besar-besaran ke wilayah Asia Tenggara menjadikan Hindia Belanda sebagai salah satu target utama. Kalimantan Timur dengan tambang batu bara, pelabuhan strategis, dan sungai-sungainya yang vital tak luput dari incaran. Pasukan Koninklijk Nederlands Indisch Leger KNIL yang menjaga Samarinda menyadari posisi mereka kian terjepit. Setelah jatuhnya Balikpapan, Samarinda tinggal menunggu giliran. Dalam situasi genting, taktik bumi hangus dipilih. Tambang batu bara di Loa Kulu dihancurkan, jembatan di Mahakam diledakkan, pelabuhan disabotase, semua dilakukan untuk memperlambat laju pasukan Jepang yang datang dari arah selatan. Namun kekuatan Jepang tak terbendung. Dengan strategi militer yang matang dan persenjataan modern, mereka menaklukkan Samarinda. Perlawanan lokal yang sporadis tak mampu menahan gelombang invasi. Samarinda pun jatuh ke tangan penjajah baru, untuk pertama kalinya berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Jepang. Pendudukan Jepang menghadirkan wajah baru yang keras dan militeristik. Pemerintahan sipil dihapuskan, sekolah-sekolah ditutup, dan kemudian dibuka kembali dengan kurikulum yang dijejali propaganda Asia Timur Raya. Warga dipaksa tunduk dalam kepatuhan total. Banyak dari mereka dijadikan romusha, buruh paksa yang dikirim ke proyek-proyek Jepang, bekerja tanpa bayaran, hanya diberi makanan seadanya dan dikejar waktu tanpa akhir. Namun di bawah tekanan itu, bara harapan tetap menyala.
Diam-diam jaringan perlawanan mulai tumbuh. Beberapa tokoh lokal menyelundupkan kabar dari luar, menyebarkan berita kemenangan sekutu di Pasifik, membisikkan bahwa Jepang mulai melemah. Samarinda bertahan meski dalam bisu dan bayang-bayang. Kemudian datanglah Agustus 1945, dan kabar besar itu menyusup perlahan. Soekarno dan Hatta telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di Samarinda, kabar ini tak langsung diketahui. Sensor Jepang masih ketat dan kekuasaan mereka belum runtuh sepenuhnya. Tapi bisik-bisik mulai terdengar, membawa nyala baru bagi rakyat yang selama ini tertekan. Pemuda-pemuda mulai mengibarkan merah putih secara sembunyi-sembunyi. Komite Nasional Indonesia Daerah, KNID, Samarinda pun dibentuk sebagai cikal bakal pemerintahan Republik. Saat Jepang resmi menyerah kepada sekutu, Samarinda berdiri di persimpangan sejarah. Kekosongan kekuasaan menciptakan ketegangan. Tentara Jepang tak lagi menyerang, tapi belum menyerah. Lalu pasukan sekutu dan Nederlands Indische Civile Administratie, NICA, mendarat. Bukan untuk mengakui kemerdekaan, melainkan untuk mengembalikan kekuasaan Belanda. Gelombang penolakan pun membuncah. Pemuda-pemuda Samarinda membentuk laskar-laskar bersenjata, menyerang pos-pos NICA, menyabotase logistik, dan menyebarkan pamflet perlawanan. Sungai Mahakam menjadi jalur gerilya. Hutan-hutan Kalimantan Timur menjadi tempat persembunyian dan markas perjuangan. Meski proklamasi telah dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, Kalimantan Timur, termasuk Samarinda, tidak serta-merta menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, wilayah ini sempat membentuk pemerintahan sendiri yang terpisah dari pusat. Namun semangat integrasi terus tumbuh. Melalui diplomasi dan konsolidasi, perjuangan lokal tetap bergelora. Salah satu tokoh penting dalam proses integrasi itu adalah Abdul Moais Hasan. Lewat jalur diplomasi, ia memainkan peran sentral dalam mengarahkan Kalimantan Timur agar bergabung dengan Republik Indonesia. Hasilnya, wilayah ini menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat, RIS, pada awal 1950-an. Setelah proses unifikasi pada tahun 1962, Abdul Moais Hasan diangkat sebagai Gubernur Kalimantan Timur, tonggak penting dalam keterlibatan penuh Kalimantan Timur dalam Republik Indonesia. Secara administratif, Samarinda mengalami perkembangan signifikan. Pada 1946, kota ini ditetapkan sebagai ibu kota Kresidenan Kalimantan Timur. Tahun 1957, Kalimantan Timur resmi menjadi provinsi dengan Samarinda sebagai ibu kotanya. Status kota terus meningkat, menjadi kota praja pada 1960, lalu kota Madia pada 1969, hingga kini tumbuh sebagai kota metropolitan yang strategis di kawasan timur Indonesia. Sebagai ibu kota provinsi, Samarinda berkembang pesat menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi. Sejak dekade 1960-an, kota ini dijuluki pusat emas hijau karena kekayaan sumber daya alamnya, terutama dari sektor kehutanan dan pertambangan. Peran Samarinda sebagai simpul ekonomi Kalimantan Timur pun terus menguat. Pembangunan kota juga menyentuh sektor pendidikan. Institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi bermunculan, menjadikan Samarinda sebagai pusat edukasi wilayah timur Indonesia. Infrastruktur terus dibangun, jembatan, jalan, dan fasilitas publik menunjang dinamika pertumbuhan kota. Di tengah itu semua, upaya pelestarian budaya lokal tetap dijaga. Tradisi dan warisan komunitas Banjar, Kutai, dan Dayak tetap hidup, menjadikan Samarinda cerminan keberagaman budaya Kalimantan Timur. Selama masa revolusi fisik, Samarinda tak pernah benar-benar tenang. Meski bukan pusat pertempuran besar, semangat perlawanan rakyatnya tak pernah padam. Mereka melawan dengan senjata, dengan kata-kata, dan dengan keyakinan bahwa kemerdekaan adalah hak yang harus diperjuangkan. Ketika akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia lewat konferensi Meja Bundar pada 1949, rakyat Samarinda tahu, mereka bukan sekadar penerima kemerdekaan, mereka adalah bagian dari perjuangan itu. Dari tambang yang dibakar, pelabuhan yang disabotase, jalan-jalan kecil tempat pamflet diedarkan, hingga kibaran merah putih yang akhirnya bebas di langit Samarinda,
Semuanya menjadi saksi bahwa kemerdekaan adalah hasil pengorbanan. Dan sungai Mahakam pun terus mengalir, tenang di permukaan, namun menyimpan sejarah yang dalam. Di tepian Mahakam yang tenang beriak, terbentang kota bernama Samarinda. Anak sungai dan perahu yang tak lelah berlayar, menyimpan kisah sejak zaman lampau beredar. Dari hutan lebat dan rimba belantara, datang para peladang, pedagang, dan petualang. Suku Kutai menanam akar peradaban, di bumi yang kaya, di tanah yang lapang. Tak lama suku Banjar menaruh tanda, ranting dan pohon diberi nama, dan bunganya terpatri nama Samarinda, hingga menyatu buih-buih Mahakam. Lalu datang gelombang dari Sulawesi, orang Bugis bermukim, membawa harap dan janji. Mereka menenun kota dengan tangan dan hati, mengukir sejarah dalam anyaman harmoni. Dari hilir ke hulu, Mahakam bersaksi, kapal-kapal kayu dan tongkang batu bara silih berganti. Denting baja dan bara api membentuk kota industri, namun rimbun pepohonan masih berdiri, menanti. Pasar pagi hiruk, jembatan Mahakam megah berdiri, di bawahnya aliran waktu tak pernah berhenti. Anak-anak bermain di dermaga tua, sementara langit sore memerah jingga, dan malam menurunkan tirai lembut. Lampu kota memantul di air seperti lukisan hidup. Samarinda tak hanya batu bara dan pelabuhan, ia adalah cerita tentang harapan dan perjalanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.